Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh Matematika Peminatan kelas 11 MIPA bersama saya, Bias Datu Oktadelani. Kali ini pembahasan kita terkait persamaan trigonometri kembali, namun bukan lagi tentang persamaan trigonometri dasar maupun bentuk kuadrat. Sekarang pembahasan kita adalah persamaan trigonometri bentuk K dikali cos X min alfa sama dengan C. Mari kita langsung saja ke materinya. Nah, perlu kita ingat kembali hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Tangan X itu sama dengan sin X per cos X. Kemudian untuk cos alfa min beta dapat dituliskan juga sebagai cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Ya, ini adalah rumus kosinus untuk selisih sudut. Nah, berikutnya perlu diingat kembali juga tentang kuadran 1, 2, 3, 4 pada trigonometri. Untuk kuadran 1, nilai positif itu untuk sinus, kosinus, dan juga tangen. Kemudian untuk kuadran 2 yang positif hanya sinus, selebihnya negatif. Kemudian di kuadran 3 yang positif itu tangen. Dan di kuadran 4 yang positif itu hanya kosinus. Nah, ini diperlukan untuk pembahasan kali ini. Kita sudah mempelajari bentuk dasar penyelesaian persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kita dapat mencari penyelesaian persamaan sin X min cos X sama dengan 0 dengan cara sebagai berikut. Sin X min cos X sama dengan 0. Kemudian sin X sama dengan cos X. Cos X-nya pindah ruas ya ke kanan menjadi positif. Nah, dalam persamaan ini terlihat ada perbedaan trigonometri. Sebelah kiri atau ruas kiri itu sinus, ruas kanan itu kosinus. Nah, kita dapat menyelesaikannya jika kedua ruas sama bentuk trigonometrinya. Maka kita ubah kosinus menjadi sinus dengan sudut berelasi. Ya, sin X sama dengan sin 90 derajat min X. Nah, ini adalah salah satu penyelesaiannya untuk soal sin X min cos X sama dengan 0. Ya, setelah sama bentuk trigonometrinya, berarti ada dua bentuk dasar penyelesaian persamaan sinus. Yang pertama, X sama dengan 90 derajat min X ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan bentuk yang kedua, X sama dengan 180 derajat min 90 derajat min X ditambah K dikali 360 derajat. Oke, ini adalah dua bentuk dasar penyelesaian persamaan sin X min cos X sama dengan 0. Nah, bagaimana bentuk penyelesaian persamaan sin X min akar 3 cos X sama dengan alfa? Bagaimana menyelesaikan ini? Nah, sekarang kita pelajari dulu cara mengubah bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C ke bentuk K dikali cos X min alfa sama dengan C. Kenapa kita mempelajari pengubahan bentuk ini? Agar lebih mudah dikerjakan, karena kita sudah tahu caranya bagaimana bentuk dasar penyelesaian trigonometri. Ya, di sini bisa dilihat A sin X plus B
cos X sama dengan C. Dan K dikali cos X min alpha sama dengan C. Ini sama-sama C. Maka dapat dituliskan A sin X plus B cos X itu sama dengan K dikali cos X min alpha. Karena sama-sama C. Jadi bisa disamakan. Nah, di sini dilihat, nah, ini adalah kosinus selisih sudut. Maka bisa kita jabarkan K dikali kosinus selisih sudut berarti cos min cos plus sin ya, berarti cos X cos alpha plus sin X dikali sin alpha. Selanjutnya, jika K-nya kita distribusikan, jadi K dikali cos X cos alpha ditambah K dikali sin X sin alpha. Nah, ini kita kan mau menyamakan dengan yang ruas kiri. Dilihat di sini bentuknya yang sin duluan, kemudian yang cos belakangan. Jadi kita tukar saja K dikali sin X sin alpha ditambah K dikali cos X dikali cos alpha. Nah, di sini kita misalkan, ya, kita misalkan ini, bentuk ini adalah bisa kita samakan dengan bentuk yang ini, sama-sama sin. Sedangkan yang ini, kita misalkan sama dengan bentuk yang ini. Nah, maka coba kita tuliskan dulu. A sin X itu sama dengan K dikali sin X sin alpha. Di sini sama-sama sin, bisa kita coret ya. Jadi 1. Jadi A itu sama dengan K dikali sin alpha. Nah, ini adalah persamaan 1. Ya, persamaan 1. Kemudian yang berikutnya, untuk yang B cos X. B cos X itu sama dengan K dikali cos X dikali cos alpha. Ini sama-sama cos, ruas kiri dan ruas kanan, cos X maksudnya, jadi bisa menjadi 1. Jadi tinggal B sama dengan K dikali cos alpha. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, untuk menemukan cara mengubah bentuk ini menjadi bentuk K cos X min alpha, Ibu akan menjumlahkan kuadrat dari persamaan pertama dengan persamaan kedua. Ya. Persamaan pertamanya kalau kita kuadratkan jadinya A kuadrat sama dengan K kuadrat dikali sin kuadrat alpha. Sedangkan yang B-nya kalau kita kuadratkan kedua ruas jadinya B kuadrat sama dengan K kuadrat dikali cos kuadrat alpha. Nah, ini sekarang kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 2 kali K kuadrat sin kuadrat alpha ditambah K kuadrat dikali cos kuadrat alpha. Nah, ini sama-sama K kuadrat, jadi Ibu keluarkan dari dalam kurung.
sehingga menjadi K kuadrat dikali sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ini adalah rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya. Jadi A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan K kuadrat dikali 1. Jadi A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan K kuadrat. Nah, kalau kita akarkan kedua ruas, kita peroleh K itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini untuk mencari nilai K. Ya, ketika kita punya persamaan semacam ini, A sin X plus B cos X sama dengan C. Nah, bisa diubah ke persamaan K dikali cos X min alpha sama dengan C. K-nya kita peroleh dengan rumus ini. K sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. A itu di sini dalam persamaan ini, A itu adalah koefisiennya sin X dan B itu adalah koefisiennya cos X. Ya. Kemudian bagaimana untuk mencari alfanya? Kita coba untuk membagi antara persamaan pertama dengan persamaan kedua, ya, A per B. Sini ya, ditulis A per B. Itu sama dengan K dikali sin alfa per K dikali cos alfa. Ya, sehingga ini bisa kita coret. Nah, ingat kembali, sin alfa per cos alfa itu dapat ditulis sebagai tangen alfa. Maka dari itu, alfa dapat kita cari dengan angkustan A per B. Ya, ini dia. Tan berapa yang menghasilkan A per B. Gitu. Ya. Nah, dari sini bisa kita ingat untuk mencari K pakai ini. Ini berlaku untuk seterusnya juga ya. Nanti tinggal disesuaikan koefisien sin dengan koefisien cos. A di sini adalah koefisien untuk sin karena ini tangannya. Jadi yang atas itu sin, yang bawah itu cos. Sin per cos. Ya, yang ini sin, yang ini untuk koefisien cos. Nah, untuk alfanya ini sudutnya di ruang atau di kuadran berapa itu tergantung dengan positif negatifnya koefisien sin dan koefisien cos. Ya. Jika koefisien sinnya positif dan koefisien cosnya juga positif, maka dua-duanya positif ada di kuadran 1. Kalau sinnya positif, cosnya negatif, berarti ada di kuadran 2. Kalau sinnya negatif, cosnya juga negatif, berarti ada di kuadran 3. Dan kalau sinnya negatif dan cosnya positif, ada di kuadran 4. Ya, ini nanti agar lebih jelas kita lihat contoh soalnya saja. Ya, jadi di sini dapat kita simpulkan A sin X plus B cos X itu dapat dituliskan juga menjadi bentuk K dikali cos X min alpha. Ya, di mana K itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Dan tangen alfa itu sama dengan A per B. Nanti untuk mencari alfanya kita tinggal lihat
tangan berapa yang menghasilkan A per B. Ya. Kemudian untuk plus minusnya koefisien sin dan cos, ya, perhatikan plus minus A dan B untuk menentukan alfa ada di kuadran mana. Apakah di kuadran 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, ini dia kesimpulannya. Nah, sekarang untuk lebih jelas lagi, yuk kita coba menyelesaikan contoh soal, ya. Soalnya sudah kita lihat tadi di awal. Tentukan penyelesaian persamaan sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2. Pada interval X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, bisa dilihat di sini, koefisiennya koefisiennya sin X itu 1, ya. Kita tuliskan A-nya sama dengan 1. Kemudian koefisiennya cos X itu min akar 3. B. Min akar 3. Ya. Berarti kita bisa mencari nilai K-nya. K sama dengan akar dari 1 kuadrat plus min akar 3 dikuadratkan. Sama dengan akar 1 ditambah 3. Akar 4 sama dengan 2. Kemudian untuk tangen alfa, kita bisa cari tangen alfa itu berarti A per B. 1 per min akar 3, berarti min sepertiga akar 3. Tangen berapa yang menghasilkan min sepertiga akar 3? Ya. Jadi, kalau tangen yang menghasilkan min sepertiga akar 3 adalah tangen 150 derajat, ya. 150 derajat itu ada di kuadran 2. Cocok nggak di kuadran 2? Lihat di sini, koefisien sinnya positif, koefisien cosnya negatif. Ini ada di kuadran 2. Ya. Berarti alfanya itu ada di 150 derajat di kuadran 2. Oke. Nah, sekarang kita bisa mengubah bentuk persamaannya. Sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2 dapat dituliskan dengan bentuk lain, yaitu K dikali cos X min alfa sama dengan C. K-nya 2 dikali cos X min alfanya 150 derajat sama dengan C-nya 2, akar 2. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan persamaan trigonometri ini. Ini cos X min 150 derajat itu sama dengan setengah akar 2, ya. Nah, setengah akar 2 itu adalah cos berapa? Yang bisa kita bentuk juga sebagai kosinus, ya. Setengah akar 2 itu cos berapa? 45 derajat, ya. Nah, di sini sudah sama-sama bentuknya cos, maka kita aplikasikan bentuk dasar penyelesaian trigonometri kosinus. Yang pertama berarti bentuknya X min 150 derajat itu sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti X itu sama dengan
Ini 150-nya pindah ke ruas kanan jadi 195 derajat ya, ditambah sama 45 plus K dikali 360 derajat. Ya, jadi X-nya yang memenuhi intervalnya ingat cuma sampai 360 derajat. Jadi X-nya yang memenuhi ketika K-nya 0. Ya, berarti 195 derajat. Nah, bentuk penyelesaian yang kedua berarti X min 150 derajat sama dengan min 45 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, ini kalau kita pindah ruas, min 150 derajatnya berarti X sama dengan 105 derajat plus K dikali 360 derajat. Ya. 150 derajat min 45 derajat sama dengan 105 derajat. Maka berdasarkan interval yang diinginkan, maka X yang memenuhi hanya yang ketika K-nya sama dengan 0. Jadi 105 derajat. Maka himpunan penyelesaian persamaan sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2 adalah 105 derajat dan 195 derajat. Ini dia. Ya, ada dua kemungkinan pada interval ini. Oke, itu saja contoh soal yang Ibu berikan. Selanjutnya ada soal latihan yang dapat kalian kerjakan untuk menambah keterampilan kalian menyelesaikan permasalahan terkait materi ini. Cukup sekian dari Ibu. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.